Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari KKNDR kelompok 130 UIN Antasari Banjarmasin. 8 golongan penerima zakat. Penerima zakat berdasarkan Quran Surah At-Taubah ayat 60 terdiri dari 8 golongan, yakni golongan yang pertama, orang-orang fakir. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbilah, sepakat bahwa orang-orang fakir lebih buruk kondisinya dibandingkan dengan orang miskin. Mereka yang fakir tidak memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhannya, bahkan kurang dari setengah kebutuhannya. Golongan yang kedua yaitu orang miskin. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbilah, orang-orang miskin adalah mereka yang penghasilannya telah memenuhi lebih dari setengah kebutuhannya, tetapi belum mencukupi secara keseluruhan. Golongan ketiga adalah amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpul zakat sampai pada pembagian kepada mustahik zakat. Amil zakat juga merupakan mereka yang melakukan perhitungan, pembendaharaan, pencatatan keluar masuknya zakat, dan menjaga harta zakat. Golongan yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf artinya yang dilunakkan hatinya. Mu'alaf yang dimaksud adalah orang-orang yang diharapkan hati dan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau mereka yang berniat jahat terhadap Islam tetapi terhalangi, atau mereka yang memberi manfaat dengan menolong dan membela kaum muslimin. Golongan yang kelima adalah riqab. Riqab disebut juga budak atau hamba sahaya. Maksud riqab dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang artinya segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan. Maksudnya, perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya dengan belenggu yang mengikat. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya. Golongan keenam yang berhak menerima zakat adalah gharimun, adalah bentuk jamak dari gharim dengan gim panjang, artinya orang yang mempunyai utang, sedangkan gharim dengan ra panjang adalah yang berutang. Gharimin ialah mereka yang mempunyai utang tak dapat lagi membayar utangnya karena telah jatuh fakir. Golongan penerima zakat yang ketujuh adalah sabilillah. Makna sabilillah dalam Al-Quran Surah At-Taubah terlalu umum sehingga banyak menimbulkan perbedaan perspektif.
Sebab makna sabilillah di luar ayat ini sangat umum dan mencakup banyak hal, tidak terbatas pada penerapan golongan-golongan yang berhak menerima zakat saja. Sabilillah secara umum juga mencakup pemberian bantuan atau pertolongan kepada 7 golongan lain dalam asnaf atau golongan penerima zakat. Menurut 4 mazhab, sabilillah adalah orang-orang yang dengan sukarela berperang untuk membela Islam. Golongan ke-8 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang bepergian dari satu daerah ke daerah lainnya. Menurut Imam Syafi'i, Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal ataupun orang yang bermaksud melakukan perjalanan namun tidak mempunyai bekal. Keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya karena melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat. Sedangkan menurut Yusuf Qaradawi, tidak setiap orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan diberi bagian zakat, walaupun perjalanannya untuk suatu kemanfaatan tertentu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.